Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat determinan matrik. Nah, sifat-sifat determinan matrik ini nanti akan berlaku untuk semua ordo yang sama. Jadi matrik persegi dengan ordo yang sama gitu ya. Jadi ordo 2x2, 2x3, 2x3, sorry 3x3, 4x4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ordonya sama. Oke, yang pertama, sifat yang pertama, jika matrik A dan matrik B adalah matrik persegi dengan ordo n kali n, artinya n kali n ini adalah ordonya sama, 2x2 atau 3x3, gitu ya. Maka nanti akan berlaku seperti ini sifatnya. Sifat determinannya, determinan determinan AB itu akan sama dengan determinan BA, kemudian akan sama juga dengan determinan A dikali dengan determinan B. Nah, nanti bakal sama gitu ya. Hasilnya pasti bakal sama. Gitu. Kita kasih kotak ini ya. Biar gak lupa ya. Oke, seperti ini. Oke, mau contoh? Oke, kita kasih contoh. Kita kasih contoh nih ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada matrik A, matrik A itu ya, ada matrik A. Nah, matrik A kita ordernya 2x2 aja. 1 2 1 0 gitu ya. Kemudian ada matrik B. Oke, di sini ada matrik B. Nah, matrik B itu misalkan 2 1 0 2. Nah, oke, sekarang kita coba dulu dikalikan nih, A kali B, kemudian kita cari determinannya. Kemudian nanti setelah itu kita cari B kali A, cari determinannya, gitu ya. Oke, A kali B dulu, A kali B. Oke, ini belum ke determinannya, tapi kita kalikan dulu A kali B, gitu ya, A kali B. Matrik A dikali dengan matrik B. Kita gunakan metode atau cara baris kali kolom aja ya. Oke, baris pertama dikali dengan kolom pertama, jadi berapa? Baris pertama, kolom pertama. 1 kali 2, 2. Jadi 2 kali 0, 0. Gitu ya. Oke, baris pertama, kolom kedua. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Oke, gitu ya. Kemudian baris kedua, kolom pertama. 1 kali 2, 2. 0 kali 0, 0 gitu. 0 kali 0, 0. Kemudian baris kedua, kolom kedua, 1 kali 1, 1. 0 kali 2, 0. 0. Nah, gitu ya. Oke, jadi nanti kita dapatkan ini tuh berapa? 2, 5, 2, 1. Oke, udah kita dapatkan nih B kali A-nya. Sekarang A kali B-nya. Sekarang B kali A. Berapa nih B kali A? Oke, B kali A. Baris pertama, ini berarti B dulu, baru dikalikan dengan A. B-nya ini, baris pertama, kolom pertama. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Oke, gitu ya. Kemudian baris pertama, kolom kedua. 2 kali 2, 4. Kemudian 1 kali 0, 0. Gitu. Kemudian baris kedua, kali kolom pertama. 0 kali 1, 0, kemudian 2 kali 1, 2. Oke, sekarang baris kedua, kolom kedua, 0 kali 0, 0 kali 2, 0, 2 kali 0, 0. Oke, gitu ya. Jadi berapa nih? Kita hitung, 2, 4, 2, 0. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari determinannya. Determinan ini berapa nih? Nah, ini determinannya berapa? AD min BC, ingat AD min BC. Oke, determinannya berarti AD min BC. 2 kali 1, 2 dikurangi dengan 5 kali 2, 10. Jadi negatif 8. Oke, yang ini kita cari determinannya. 2 kali 0, 0 dikurangi dengan 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya negatif 8. Oh, udah sama. Gitu ya. Udah sama nih. Nah, udah sama ya. Sekarang yang ini kita cari nih determinannya. Determinan matrik A.
berapa nih? Oke, kita ke sini. Determinan matrik A 1 kali 0, 0 dikurangi dengan 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya negatif 2. Oke, sekarang determinan matrik B. Determinan matrik B. 2 kali 2, 4. 1 kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 4. Kita kalikan. Jadi berapa? Negatif 2 kali 4. Negatif 8. Jadi sama semuanya. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi seperti ini sifatnya. Oke, sifat yang kedua. Jika A adalah matrik persegi dan A pangkat T adalah transpos dari matriks, jadi ini simbol dari A transpos seperti ini, maka nanti akan berlaku determinan A itu sama aja dengan determinan A transpos. Nah, A transpos disama nanti determinannya. Oke, kita kasih kotak dulu. Sekarang kita coba ke contoh. Contoh, ini matrik A aja. Kita gunakan matrik yang ini. Matrik A, kita udah punya matrik A ini 1, 2, 1, 0. 1, 2, 1, 0 bener ya. Kita cari A transposnya berapa nih? A transposnya. Berarti baris jadi kolom. Rubah baris jadi kolom. Ini baris pertama jadi kolom pertama. 1, 2 gitu ya. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. 1, 0. Oke, kita cari determinannya berapa? 1 kali 0, 0 dikurangi dengan 1 kali 2. 2 hasilnya berapa? Negatif 2. Sama dengan yang ini. Ya, negatif 2. Jadi sama. Oke, seperti itu. Paham ya? Sekarang yang nomor 3. Jika A adalah matrik diagonal atau matrik skalar, maka nanti akan berlaku determinan A itu sama dengan A11 dikali dengan A22 dikali dengan terus sampai nanti dikali dengan A n kali n. Nah, n kali n. Jadi ordonya sama ya, n kali n. Oke, kita kasih kotak. Artinya apa nih? Gimana maksudnya? Jadi tinggal kita kalikan aja si diagonalnya gitu. Kita kalikan aja si diagonalnya. Bilangan-bilangannya ada yang ada di diagonalnya gitu ya. Misalkan ini matrik A. Misalkan kita punya matrik 3 kali 3. Oke, matrik diagonal dulu. Matrik diagonal berarti diagonalnya itu bilangan, yang lainnya adalah sisanya adalah 0. Misalkan 2, 3, 4. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini disebut dengan matrik diagonal. Ini adalah matrik diagonal. Oke, di sini ya. Matrik diagonal. Nah, seperti ini matrik diagonal gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian nggak tahu matrik diagonal atau matrik skala kayak gimana, atau matrik nanti segitiga atas segitiga bawah, nanti bisa kalian lihat lagi videonya di part 2 kalau nggak salah ya. Di part 2 tentang jenis-jenis matrik gitu ya. Oke, jadi untuk mencari determinannya kita nggak usah menggunakan metode Sarus atau menggunakan metode Laplace untuk menghitung determinannya. Nah, kita gunakan rumus yang ini aja. Ini bisa disebut dengan rumus juga. Asalkan nanti si matrik A ini adalah matrik diagonal, seperti ini matrik diagonal. Yang lainnya 0 dan berada di diagonal utamanya itu suatu bilangan. Jadi tinggal kita kalikan aja nih si determinan bilangannya untuk mencari determinan. Berarti 2 dikali 3 dikali 4 berapa? 2 kali 3 6, 6 kali 4 36. Beres, selesai. Gitu ya. Cuma seperti itu aja. Nah, jadi kita nggak usah menghitung menggunakan metode Sarus atau Laplace gitu ya untuk menghitung matrik A diagonal atau matrik skalar, determinan matrik diagonal atau determinan matrik skalar. Kalau skalar kayak gimana? Nah, kayak gini kalau skalar. Misalkan ada matrik A. Matrik A itu misalkan isinya 2, 2, 2. Nah, diagonal utamanya itu angkanya sama. Angkanya sama selain 1. Selain 1, kalau 1 berarti masuknya ke matrik identitas gitu ya. Selain 1 lebih dari 1 gitu ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini caranya untuk mencari determinannya tinggal kita kalikan aja
semua bilangan yang berada di diagonal utamanya, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama berapa? 8. Nah, gitu, beres, selesai. Gampang ya? Ini disebut dengan matriks skalar. Matriks skalar. Jadi ada 10 nih, ada 10 sifat nih yang akan kita coba pelajari, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Jika A adalah matriks segitiga, mau itu segitiga atas atau segitiga bawah, maka untuk mencari determinannya itu adalah determinan A sama dengan, caranya sama nih, A11 dikali A22 dikali terus sampai dikali A pangkat ANN gitu ya, bukan A pangkat ya, tapi ANN gitu ya. Nah, seperti ini caranya sama. Caranya sama gitu ya. Contohnya gimana? Nah, misalkan ya ada matriks A, kita matriks segitiga atas. Ini matriks segitiga atas. 1, 2, 3. Misalkan di sini 4, 5, 6. Sini 0, 0, 0. Nah, inilah disebut dengan matriks segitiga bawah. Segitiga atas. Nah, yang di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Gitu ya. Jadi akan membentuk suatu segitiga seperti ini. Gitu ya. Ini diagonal utama, di sini di bawahnya, ini bawahnya berarti kalau di bawahnya seperti ini itu sebut dengan segitiga atas. Ini sebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga, nah gini aja segitiga atas gitu ya, segitiga atas. Itu di bawahnya ini 0. Cara mencari determinannya tinggal kita kalikan aja semua bilangan yang berada di diagonal utamanya, yaitu 1 kali 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Beres, selesai gitu ya. Gampang ya. Jadi kita gak usah menggunakan cara Sarus atau Laplace gitu ya. Ini untuk mempermudah kita. Jadi sifat itu ada untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal tentang matrik ini ya. Ini sifat-sifat matrik. Oke. Kalau segitiga bawah gimana? Yang kayak gimana? Kayak gini misalkan 1 2 3 4 5 6. Di sini 0 0 0. Nah, seperti ini adalah matriks segitiga atas. Jadi atasnya dari diagonal utama itu adalah 0. Yang lainnya ada sisanya. Ada angkanya, sorry. Gitu ya. Nah, seperti ini 0, 0, 0. Di sini 0, 0, 0. Oke, disebut dengan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Oke, matriks segitiga bawah. Cara mencari determinannya gimana? Tinggal kita kalikan aja semua bilangan yang berada di dalam diagonal utamanya, yaitu 1 kali 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Oke, selesai. Gitu ya. Gampang ya. Oke, kita 4 sifat dulu aja. Nanti 6 sifat lagi kita bahas di video selanjutnya. Oke, pembahasan sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya.